Setiap kali pertemuan saya usahakan nanti saya rekam dan saya upload ke YouTube saya. Yang saya lihat kemarin, yang subscribe cuma beberapa orang, padahal jumlahnya mas kalian banyak. Tapi tidak apa-apa sih, saya tidak mau maksa, saya ikhlas aja. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita yang pertemuan yang ketiga untuk materi akuntansi. Terakhir saya sudah menjelaskan rekening. Ya, saya sudah menjelaskan rekening aktiva. Kemudian saya juga sudah menjelaskan rekening hutang, tapi masih sebagian. Saya kemarin sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan hutang dagang. Kemudian untuk pendapatan diterima di muka, ini kita pending dulu ya. Karena kalau saya jelaskan sekarang, saya yakin pasti Anda bingung. Tapi kalau sudah waktunya, pasti akan saya jelaskan semuanya. Ya, saya bukanlah orang yang pelit ilmu, ya, gak kayak kalian, pelit subscribe. Oke, kemudian yang berikutnya hutang bank. Hutang bank kemarin kalau tidak salah saya juga sudah menjelaskan hutang bank itu beda dengan hutang usaha ya. Sorry, ini bukan hutang dagang, hutang usaha. Nanti saya jelaskan hutang dagang itu apa. Apa beda hutang dagang sama hutang usaha, nanti akan saya jelaskan. Tapi yang saya maksud di sini hutang usaha. Kemudian hutang bank, kemarin hutang bank itu adalah hutang karena kita meminjam uang dari bank. Ya, jadi saya minta nanti Anda harus bisa membedakan kapan saya harus menggunakan hutang usaha, kapan saya harus menggunakan hutang bank. Nanti kita akan latihan. Kemudian yang keempat, hutang gaji. Nah, hutang gaji ini adalah hutang, Anda catat ya, hutang gaji itu sama dengan hutang karena kita belum bayar gaji karyawan. Jadi hutang karena perusahaan belum membayar gaji karyawan, itu yang namanya hutang gaji. Ya. Nah, biasanya hutang gaji ini timbul sebulan sekali karena kita tahu bahwa gaji itu dibayarkan umumnya sebulan sekali, walaupun ada gaji harian, ada gaji mingguan. Ya, tapi kita pakai yang gaji bulanan aja dulu. Kemudian hutang bunga itu adalah hutang karena kita belum bayar bunga pinjaman. Hutang karena kita belum membayar bunga pinjaman. Saya yakin Anda sudah paham yang namanya bunga pinjaman itu apa. Ya. Kalau kita hutang ke bank atau hutang ke rentenir lah, gampangnya itu kalau di desa-desa itu mungkin masih ada ya, namanya bank titil. Jadi bank titil itu adalah orang yang punya uang kemudian meminjamkan uangnya, tapi dengan memberikan bunga yang tinggi. Nah, biasanya pembayaran bunga itu sebulan sekali, umumnya ya, bunga itu sebulan sekali. Jadi kalau kita pinjam uang, itu ada dua hal yang harus kita bayar. Yang pertama, pokok pinjaman. Jadi kita pinjam 1 juta, maka kita nanti harus mengembalikan 1 juta. Plus bunga. Bunganya itu umumnya bulanan. Nah, kalau kita belum membayar bunga, maka bunga yang belum kita bayar itu harus kita catat ke dalam rekening hutang bunga. Seperti itu. Oke. Kemudian hutang wesel, ini juga belum waktunya saya ajarkan sekarang ya, karena nanti saya yakin Anda akan bingung. Jadi untuk rekening hutang yang saya pending ada 2, yaitu pendapatan diterima di muka sama hutang wesel. Dari sini ada yang mau tanyakan? Hutang bunga itu karena kita belum membayar bunga pinjaman bank, bunga pinjaman gitu aja, karena kita belum membayar bunga pinjaman. Seperti itu. Oke, yang lainnya silakan tanya.
Rekening ini sangat penting loh ya, jangan salah pilih rekening. Kalau kalian nanti menjurnal atau mencatat transaksi, kemudian Anda salah pilih rekening, bahaya. Bahaya. Ya, pasti salah nanti kalau Anda salah pilih rekening. Jadi bahaya. Ya kayak kalian, terutama yang cewek, itu jangan salah pilih suami. Kalau salah pilih suami itu bahaya nanti. Ya ria ya. Oke, kemudian rekening yang ketiga adalah modal. Modal ini adalah modal awal. Modal ini berarti uang yang ditanamkan untuk menjalankan usaha di awal periode. Maksudnya di awal periode itu di awal usaha. Jadi modal ini untuk mencatat berapa sih uang yang kita setorkan sebagai modal usaha awal, Nanti dicatat di sini. Misal Galang ingin mendirikan usaha bengkel, Galang memasukkan uangnya 50 juta sebagai modal awal, maka 50 juta itu dicatat di rekening modal 50 juta. Oke. Kemudian yang berikutnya Prefer itu adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi prefer itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menjalankan usaha. Misal Ria punya usaha salon. Nah, uangnya dari menjalankan usaha salon itu sama Ria diambil untuk beli sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu untuk kepemilikan pribadi, berarti nanti itu prefer pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Dividen saya pending dulu. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi laba ditahan itu adalah laba atau keuntungan perusahaan yang tidak diberikan kepada pemilik perusahaan. Nah, fungsinya laba ditahan itu apa Pak? Untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Anda juga kalau menjalankan usaha, jangan semua keuntungan Anda itu Anda hambur-hamburkan. Anda pakai semuanya, jangan. Keuntungan yang Anda peroleh harus Anda sisihkan. Nah, keuntungan yang disisihkan tadi atau keuntungan yang tidak dinikmati tadi itu disebut laba yang ditahan. Gitu loh maksudnya. Akuntansi itu sangat-sangat mendetail catatannya. Ya. Kemudian kelompok keempat adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu adalah penghasilan. Kamu tulis pendapatan jasa adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Penghasilan yang diperoleh perusahaan karena memberikan jasa. Seperti itu. Jadi perusahaan ketika memberikan jasa, misalnya servis, ya, maka perusahaan akan mendapatkan uang tunai sebagai balas jasanya. Ya, balas jasa, uang tunai sebagai balas jasa itu yang disebut dengan pendapatan jasa. Seperti itu. Kira-kira Anda bingung nggak? Karena rekening ini krusial loh ya. Jangan sampai salah milih. Bahaya kalau salah milih. Saya ingin dilaba-labakan itu Pak. Gimana Novel? Ingin dilaba-labakan itu maksudnya laba yang tidak diberikan kepada pemilik usaha itu maksudnya gimana? Misalnya perusahaan pada bulan Juni misalnya bulan Juni perusahaan itu untung bersih atau laba bersih 10 juta misalnya. Ya. Oke, dari sini paham ya? Nah,
10 juta ini sebenarnya ini adalah uangnya pemilik perusahaan, 100% uangnya milik perusahaan, pemilik perusahaan. Ya. Jadi laba bersih itu benar-benar laba yang bisa dinikmati. Tetapi ingat, yang 10 juta ini jangan semuanya dipakai, jangan semuanya diambil gitu loh. Sisihkan 2 juta untuk ditabung, gampangannya untuk ditabung. Jadi nanti dari laba bersih 10 juta itu yang 2 juta tidak saya pakai uangnya, baru yang 8 juta itu yang saya pakai untuk beli mobil, beli rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, uang 2 juta yang tidak dipakai ini yang disebut dengan laba yang ditahan. Oke, paham Novel? Oke. Kemudian pertanyaannya, siapa itu? Who am I? Siapa who am I itu? Siapa saya? Pendapatan jasa tadi, oh Lian, oke. Pendapatan jasa tadi, nah ini kayak tanya ke saya, who am I? Saya ngerti ya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Siapa saya? Saya adalah dosen kalian. Paham. Pendapatan jasa tadi apa Pak maksudnya? Pendapatan jasa itu gini Lian. Misalnya saya punya usaha servis komputer. Nah kemudian Maulidan itu komputernya rusak. Terus Pak saya minta tolong untuk diservis komputer saya. Oke. Nah setelah saya servis, maka kan Maulidan bayar saya. Benar kan? Sebagai balas jasa bahwa saya telah menservis komputernya Maulidan. Nah, uang yang saya dapatkan dari Maulidan itu yang disebut dengan pendapatan jasa. Karena saya memberikan jasa servis ke Maulidan gitu loh. Itu yang disebut dengan pendapatan jasa. Misalnya Ria punya usaha panti pijat. Ya, panti pijat itu kan perusahaan jasa. Nah, kemudian Galang datang ke tempatnya Ria pijat Ria. Ya kan Ria tidak mau dibayar, tidak mau gratisan. Setelah dipijit, Galang harus bayar. Nah, berarti Ria mendapatkan pendapatan jasa dari Galang, yaitu berupa uang gitu. Iya Galang ya, bener ya? Ya, enggak. Ria jangan marah Ria ya, hanya berdua saja Ria. Iya Pak. Oke. Kemudian prefer itu Jo Sambila. Prefer itu gini. Misalnya perusahaan itu kekayaannya banyak, punya uang, ya punya uang di tangan itu ada 10 juta misalnya, uang di bank 20 juta dan seterusnya, kekayaannya banyak. Nah, suatu ketika si pemilik usaha ini ngambil uang, ngambil kasnya untuk membeli sesuatu untuk keperluan pribadinya dia, bukan untuk keperluan perusahaannya, gitu loh. Ya, misalnya uangnya itu diambil untuk ke salon kecantikan misalnya, berarti kan tidak ada hubungannya dengan usaha. Oke, nah pengambilan uang untuk keperluan pribadinya pemilik, bukan untuk keperluan usaha, itu yang disebut dengan prefer, seperti itu. Kemudian rekening yang harus kita pilih seperti apa Pak? Nah tergantung dari transaksinya Joshua. Makanya habis saya menjelaskan rekening-rekening ini, kita latihan mencatat langsung biar Anda paham kita nanti milih rekeningnya itu seperti apa. Oke, paham ya? Jadi rekening yang harus kita pilih seperti apa Pak? Ya bisa Pak, rekening yang kita pilih nanti itu bisa kas dan hutang misalnya. Minimal 2 rekening yang harus dipilih, minimal 2 rekening. Bisa
kas sama hutang, bisa piutang sama pendapatan jasa. Tergantung transaksinya. Terus Yupsiki, saya dari modal sampai prive itu tadi disconnect Pak, jadi masih bingung. Yupsiki nanti putar lagi di YouTube ya. Sudah saya jelaskan semuanya, mulai dari modal sampai ke prive. Novel, berarti apakah prive itu semacam penggelapan? Bukan penggelapan. Kalau penggelapan itu mengambil uang tanpa seizin. Ini enggak resmi. Ya, bukan penggelapan. Beda, prive sama penggelapan beda. Ya, bukan korupsi lah namanya. Oke. Jadi prive bukan korupsi, bukan penggelapan. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? No? Oke. Sekarang rekening yang terakhir sebelum saya mempraktekkan penggunaan rekening yang terakhir ini adalah beban-beban. Beban itu adalah gini, kamu catat saja beban. Ya, beban itu nanti jenisnya macam-macam, tapi pengertiannya sama. Beban adalah pembayaran karena perusahaan memanfaatkan sesuatu, titik. Karena perusahaan memanfaatkan sesuatu. Contohnya gini, beban gaji, ya. Kenapa perusahaan harus bayar gaji? Logikanya, karena perusahaan sudah mempekerjakan mereka, sudah mendapatkan sesuatu dari mereka. Maka kita harus bayar mereka. Paham maksud saya? Jadi uang yang saya keluarkan karena saya telah menikmati sesuatu. Misalnya kalian kos, kalian kan sudah mendapatkan kamar, sudah menikmati kamar, maka Anda harus mengeluarkan uang untuk membayar sewa kamar tersebut. Nah, sewa kamar tersebut itu yang disebut dengan beban sewa. Paham maksud saya ya? Beban sewa. Nah, kalau beban gaji, karena kita mempekerjakan orang, gitu loh, sehingga kita punya beban atau kewajiban untuk bayar gaji. Beban sewa, karena kita telah menikmati sewa ruangan. Ya, beban perlengkapan, karena kita telah memakai perlengkapan tersebut, maka kita wajib bayar. Beban penyusutan, beban bunga, beban iklan, dan seterusnya dan seterusnya. Beban itu nanti pemberian namanya. Beban itu pemberian namanya itu sesuai dengan jenis pengeluarannya ya. Kalau beban wanita nggak ada, beban hidup yang ada. Ya, misalnya menafkahi istri, itu beban hidup toh. Nah, kenapa beban hidup itu dikeluarkan? Karena kalian telah memakainya, maksudnya memakainya itu memakai jasanya dia. Untuk cuci piring, untuk cuci baju gitu loh maksudnya. Paham maksud saya ya? Nurul, paham? Halo Nurul. Oke. Sebenarnya gimana Nurul? Oke, silakan Nurul. Ya untuk gaji itu berarti di luar itu Pak. Gimana Nurul? Untuk yang masalah gaji, iya. Itu berarti dia berhutang sama beban itu Pak. Ya, betul. Jadi nanti kalau misalnya kamu disuruh mencatat, nanti ada dua kemungkinan. Ya, kalau misalnya kamu mempekerjakan karyawan, berarti kamu nanti kan bayar gaji. Berarti pembayaran gaji ke karyawan dicatat ke dua rekening, beban gaji dan hutang gaji.
kalau gajinya ini masih belum dibayar. Tapi kalau langsung dibayar, maka nanti yang dipilih rekeningnya beban gaji sama kas. Misalnya saya sudah mempekerjakan Ria, berarti kalau sudah waktunya untuk bayar ke Ria gaji, berarti nanti gajinya Ria saya catat di beban gaji. Tapi karena pada saat itu saya tidak punya uang, saya ngomong ke Ria, besok aja ya Ria saya bayar. Berarti nanti gandengannya beban gaji adalah hutang gaji. Karena saya sudah waktunya bayar ke Ria, tapi belum saya bayar hari ini karena saya tidak punya uang, baru besok. Berarti nanti gandengannya beban gaji adalah hutang gaji. Tapi kalau pada saat itu juga saya langsung bayar Ria, maka nanti gandengannya beban gaji bukan lagi hutang tapi kas itu. Karena saya langsung mengeluarkan uang, bayar ke Ria uang tunai langsung. Ingat kas itu sama dengan uang. Oke. Jadi itu rekening yang ingin saya jelaskan. Jadi beban hidup itu adalah tanggungan istri ya. Istri itu memang sukanya membebani. Ya seperti itu. Halo Ria. Ya ada mau tanyakan Ria? Anda mau tanyakan? Yang lainnya? Sebelum kita latihan nyoba. Ya Pak, jadi kalau misalnya beban gaji ini sudah dibayar, terus masukkan berarti dia jadi aktiva juga berarti masuk ke rekening aktiva. Belum enggak aktiva, bukan aktiva. Kasmu nanti berkurang, aktivamu berkurang. Makanya nanti setelah kamu mengenal rekening-rekening ini, maka kamu nanti harus tahu apakah rekening ini terpengaruh nambah atau berkurang. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti kasmu nanti itu kira-kira nambah atau kurang. Saya bayar, berkurang kan? Berarti nanti kasmu, aktivamu itu nanti berkurang. Aktiva uangmu akan berkurang. Oke. Biar nggak bingung, pahami dulu rekeningnya. Baru setelah ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Karena kalau kalian tidak paham rekeningnya, nanti salah memilihnya. Bahaya kalau salah memilih. Oke? Untuk pengertian rekening, ada yang mau tanyakan? No? Oke, good. Sekarang cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada transaksi, maka yang perlu dilakukan atau tahapan awal dari akuntansi adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Bahasa akuntansinya mencatat itu menjurnal ya. Jadi kalau saya bilang jurnal transaksi ini ke dalam jurnal umum, itu artinya catatlah transaksi ini ke dalam jurnal umum. Seperti itu. Nah, untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum itu ada aturannya. Ya. Yang pertama, aturan pertama yang harus kalian Yang pertama, ketika Anda mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, Anda harus memilih rekening apa yang harus Anda pakai. Itu dulu, habis ini tak contohkan. Jadi memilih rekening apa yang dipakai untuk mencatat transaksi tersebut. Yang perlu diingat-ingat, rekening yang digunakan minimal 2. Sorry. PPT-nya agak error. Sudah? Memilih rekening sudah ya? Oke. Kemudian yang kedua,
menentukan posisi debit dan kredit. Ingat, posisi debit dan kredit itu posisi di atas atau posisi di bawah, gitu loh. Kalau posisinya itu di atas, artinya di debit. Kalau posisinya di bawah, artinya di kredit. Nah, posisi itu apakah punya arti, Pak? Kalau di atas itu artinya gimana? Kalau di bawah artinya gimana? Posisi itu ada artinya ya. Kita tidak sekedar hanya menaruh rekening ini saja yang ditaruh di atas, kemudian rekening ini di bawah. Tidak. Posisi itu memiliki arti, memiliki maksud dan tujuan. Nah, kalau aktiva itu ditaruh di atas, itu artinya ditambah. Tapi kalau ditaruh di bawah, kredit itu di bawah, artinya dikurang. Oke, jadi posisi itu kita tidak boleh ngawur menentukan. Enaknya rekening ini aja yang di atas, rekening ini yang di bawah, nggak bisa. Karena posisi itu ada artinya, ada maknanya. Nah, maknanya apa, Pak? Tergantung rekeningnya. Kalau rekening-rekening yang masuk aktiva, tadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kalau nanti ditaruh di atas, pada waktu mencatat, ditaruh di atas, itu maksudnya ditambah. Gitu loh. Tapi kalau rekening-rekening yang masuk aktiva, kayak kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, kendaraan, ditaruh di bawah, itu maksudnya dikurangi. Gitu. Seperti itu. Kalau hutang itu sebaliknya. Hutang sebaliknya. Kalau ditaruh di bawah itu nambah, malah berbeda dengan aktiva. Kalau ditaruh di atas malah berkurang, dia malah berkurang. Gitu loh. Paham maksud saya ya? Paham ya? Sekarang modal. Kalau modal itu sama sifatnya seperti kredit, ya. Sama sifatnya seperti hutang, sama sifatnya seperti hutang. Kalau di kredit bertambah, kalau di debit berkurang. Itu. Yang ini jangan dulu, nanti tambah bingung. Prefer itu kalau nambah di debit ditaruh di atas, kalau berkurang ditaruh di bawah. Pendapatan jasa tadi di kredit nambah, di debit berkurang. Beban sama dengan aktiva, di debit nambah, di kredit berkurang. Jadi posisi ini harus diingat-ingat ya. Posisi ini harus diingat-ingat. Jangan salah posisi. Jadi akuntansi itu ribetnya di sini. Oke, silakan dicatat dulu. Oke. Sebenarnya kayak modal sama hutang ya, Pak. Gimana, Novel? Ya. Sama seperti hutang perilakunya, kredit nambah, debit berkurang.
Seperti itu. Kalau kalian bisa mengatasi ini dan hafal di luar kepala, ya, maka Anda tidak akan kesulitan mempelajari akuntansi. Jadi akuntansi ketika Anda mencatat transaksi, ingat-ingat ketika Anda mencatat transaksi, yang perlu Anda perhatikan dan harus benar, yang pertama, jangan salah pilih rekening. Pemilihan rekening harus benar. Syarat yang kedua, agar pencatatannya itu tepat atau benar, jangan salah posisi. Jangan salah posisi. Posisi yang di atas sama posisi yang di bawah, jangan keliru. Ya, seharusnya di atas, dia mintanya di bawah. Jangan, beda nanti artinya. Seperti itu. Ya. Oke, jelas? Jelaskan anak-anak? Oke. Kemudian baru menjurnal. Nah, sekarang saya akan pakai contoh real ya. Pakai contoh real. Saya pakai Excel saja biar enak. Oke, saya pakai Excel saja. Oke, baik. Saya akan mencatatkan transaksi. Jadi di sini ada transaksi, ya. Misalnya di sini tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 maksud saya. Seperti ini. Misalnya transaksinya pertama ini adalah usahanya Ria. Nah, Ria barusan pertama kali mendirikan usaha. Ria itu menyetorkan uang senilai 10 juta, 100 juta sebagai modal awal menjalankan usaha. Oke, paham ya? Kemudian tanggal 5 bulan 1 tahun 2020 uangnya tadi itu digunakan untuk bayar sewa tempat usaha, membayar sewa tempat usaha selama 1 bulan untuk bulan ini senilai 5 juta tunai. Kemudian uangnya yang tadi itu sama Ria tanggal 5 bulan 1 2020 membeli perlengkapan untuk menjalankan usaha, membeli perlengkapan kantor misalnya, atau membeli perlengkapan senilai 1 juta. Kredit, maksudnya kredit itu Ria nggak langsung bayar. Baru tanggal 7 bulan 1 tahun 2020 Ria melunasi pembelian perlengkapan tanggal 5 bulan 1 tahun 2020. Nih. Nah, dari transaksi ini kita akan mencoba untuk mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umumnya itu nanti jurnal umum itu yang pertama di sini pasti akan disebutkan tanggalnya. Oke. Kemudian rekening yang dipakai.
Rekening itu sama dengan yang tadi kas, piutang. Terus siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Gini misalnya. Oke, jelas? Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis transaksi yang nomor 1. Transaksi yang nomor 1 itu kan Ria menyetorkan uang untuk menjalankan usaha. Berarti rekening yang pertama dipakai itu adalah rekening modal. Benar nggak? Untuk mencatat modal awal yang disetorkan oleh Ria. Oke, jelas? Jelas? Nah, yang disetorkan Ria itu apa? Jadi kamu harus mencatat 2 hal. Yang disetorkan oleh Ria itu apa? Uang kan? Berarti uang itu kan kas. Berarti nanti rekening yang dipakai untuk mencatat transaksi nomor 1 itu adalah rekening modal. Rekening kas ini untuk mencatat uang tunai yang disetorkan oleh Ria, nilainya berapa. Terus modal untuk mencatat modalnya Ria tadi yang berupa uang tadi itu yang disetorkan itu berapa untuk modal awalnya. Paham nggak anak-anak? Gimana Riko? Saya masih bingung. Oke, gini Riko, kamu bayangkan Ria itu punya usaha, dia menyetorkan uangnya 100 juta. Uang itu kan sama dengan kas, berarti nanti kas digunakan untuk mencatat uang yang dimasukkan oleh Ria, ya, untuk mencatat jumlah uang yang dimasukkan oleh Ria sebagai usaha modal awal. Nih, oke, paham, Riko? Nah, kemudian kamu harus bertanya juga, ini kas untuk mencatat jumlah uang. Nah, kas yang disetorkan itu untuk apa? Uangnya itu untuk apa? Gitu loh. Uangnya itu untuk modal awal. Nah, uangnya untuk modal awal. Jadi nanti ketika transaksi ini dicatat, si pemilik itu tahu, oh duit yang disetorkan atau uang yang disetorkan itu 100 juta. Untuk apa uang yang 100 juta itu? Untuk modal. Nah, berarti kan kita paham. Jadi kita tahu uang 100 juta itu asalnya dari mana? Dari setoran modal, gitu loh. Oke, tidak apa-apa Krisna, tidak apa-apa. Nanti kamu bisa lihat videonya. Oke, paham maksud saya? Jadi kas untuk mencatat jumlah uang yang disetorkan Ria dan modal itu untuk memberikan informasi uang ini loh untuk modal, itu loh maksudnya. Gambarannya seperti itu. Oke, paham? Oke. Nah, karena ini adalah tahap awal, maka nanti kasnya perusahaan pasti nambah. Pasti nambah. Karena kan perusahaan awalnya kasnya kosong, nggak punya kas. Ini lihatnya jangan dari sisi Ria. Kalau Rianya mengeluarkan uang, ini kita lihatnya dari sisi usahanya Ria. Walaupun usaha ini yang memiliki Ria, jadi usaha sama Rianya itu berdiri sendiri. Bayangkan seperti itu. Walaupun usaha itu miliknya Ria, paham nggak maksud saya? Nah, kita lihatnya dari sisi usaha, dari sisi usaha, bukan dari sisinya Ria. Berarti kasnya yang dimiliki oleh perusahaan Ria atau perusahaan yang didirikan oleh Ria itu kasnya nambah karena dapat suntikan dana dari Ria.
Nah, modalnya juga nambah, gitu loh. Oke, paham? Paham? Oke. Berapa nambahnya modalnya? Nambahnya modalnya itu nambah modalnya adalah 100 juta. Ya kan? Kasnya yang disetorkan juga 100 juta. Oke, paham? Paham? Jadi tahap yang pertama untuk mencatat transaksi nomor 1, pilih rekening. Nah, Anda sudah tahu rekening yang dipakai, kas sama modal. Oke, kemudian yang kedua yang harus kamu lakukan adalah menentukan posisi. Nah, supaya posisinya tahu itu di atas atau di bawah, maka kamu harus menentukan dulu rekening ini nambah atau berkurang. Karena kalau kamu nanti tidak bisa menentukan ini nambah atau ini kurang, maka kamu tidak akan bisa mengetahui siapa yang di debit, siapa yang di kredit. Nah, setelah Anda tahu bahwa modal ditambah, kas ditambah, maka kamu lihat yang ini. Kalau kas itu kan masuk aktifan, iya kan? Benar nggak? Kas kan masuk aktifan. Nah, kalau nambah gimana posisinya? Debit. Berarti nanti di sini itu sama dengan debit. Nah, ini loh sorry. Nah, kok yang bawah? Sorry, yang bawah. Nah, sorry. Saya melamun. Oke, sorry ya. Oke. Mana sih? Nah, kasnya di debit. Nah, kalau modalnya bertambah gimana Pak? Modal kalau bertambah di sisi ini, sisi kredit, berarti yang ini bukan debit tapi kan gitu loh. Nah, understand? Paham nggak? Oke, sip. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita catat. Ya, di sini tanggalnya kan kita mau mencatat tanggal 1, berarti nanti di sini tanggal 1 bulan 1. Rekening yang dipakai apa? Modal sama kas. Nah, kasnya berarti di debit, berarti nanti di atas. Kas. Kemudian yang di bawah siapa? Modal. Nah, untuk membedakan mana yang di atas, mana yang di bawah itu agak menjorok gini penulisannya, biar kita nanti tahu. Nah, penulisannya menjorok gini. Oke, paham? Nah, yang dimasukkan yang di sini itu adalah nilai nominalnya, yaitu kas 100 juta ditaruh di debit. Nah, taruh di sini 100 juta. Kemudian yang kredit sini 100 juta. Nah, gini. Ini tanggalnya sama. Nah, sorry. Tanggalnya 1 bulan 1 tahun 2020. Ini. Jadi transaksi nomor 1 pencatatannya seperti ini, anak-anak. Silahkan dipahami dulu. Kalau ini Anda bingung, sudahlah, nanti yang lainnya juga bingung. Jadi pilih rekening, ya, pilih rekening sudah.
kemudian pilih posisi, tentukan posisinya. Setelah rekeningnya ketemu, Anda harus menentukan posisi rekening. Nah, posisi rekening itu baru bisa diketahui kalau kalian bisa menentukan apakah ini nambah atau berkurang. Nah, kalau rekening ini Anda sudah memilih dan benar milihnya, tapi Anda belum menentukan apakah rekening yang saya pilih itu nambah semuanya atau ngurang semuanya, atau ada yang nambah atau ada yang ngurang. Kemungkinannya nanti rekening itu bisa nambah-nambah, kayak gini nambah-nambah, bisa juga nanti kurang-kurang. Jadi kedua rekening berkurang, kedua-duanya berkurang. Atau kemungkinan yang ketiga, salah satu rekening ada yang berkurang, salah satu ada yang bertambah, gitu loh. Jadi nggak selalu plus-plus, tapi min-min ya, plus-min juga ya. Ini harus benar-benar matang, harus benar-benar paham. Kalau kalian nggak paham, saya nggak mau meloncat ke yang lainnya. Percuma, pasti kalian nggak ngerti. Pencatatan transaksi yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jujur, kalau iya, kalau enggak gitu loh. Jadi menisan sekali berjalan, kita itu sudah paham gitu loh. Kalau nggak paham, ini dulu dimatangkan. Kita punya 18 kali pertemuan. Kita punya 18 kali pertemuan. Matangkan di sini dulu. Riko, Ya Pak. ada yang mau tanyakan? Saya yang min-min itu Pak. Oh, yang min-min ini. Oke. Ya. Contoh transaksinya yang min-min ini gini. Bayar hutang. Bayar hutang. Contohnya. Kamu punya hutang, terus kamu bayar. Berarti nanti rekening yang dipakai itu adalah kas uangmu berkurang kan? Karena kamu bayar hutang kan? Terus karena hutangmu kamu bayar, berarti hutangmu berkurang kan? Nah ini, kalau kamu bayar hutang, uangmu berkurang, hutangmu juga berkurang. Maka di sini min. Nah. Oke, paham? Kalau yang min positif Pak, contohnya adalah menerima pelunasan piutang. Kamu menerima pelunasan piutang. Kamu menerima pelunasan piutang. Berarti kalau kamu menerima pelunasan piutang, berarti kasmu atau uangmu nambah karena kamu menerima pelunasan piutang. Sebaliknya, piutang usahamu juga akan berkurang. Kenapa? Karena sudah dilunasi, benar nggak? Paham nggak? Paham ya Krisna ya? Jadi kalau misal Reko pinjam uang saya 100 juta, lalu dilunasi dari piutangnya berkurang, tapi kasnya bertambah. Ya betul, piutangmu berkurang. Dari sisimu Krisna, piutangmu berkurang, kasmu nambah. Tapi dari sisi yang membayar piutang tadi, kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Ya, jadi nanti nyatetnya dilihat dari sisi siapa, dari sisimu atau dari sisi yang membayar tadi, gitu. Pak, saya masukkan ke yang plus itu Pak. Plus. Ya, saya masukkan ke itu. Oh, novel kayaknya belum bisa plus.
Memang plus-plus itu mengenakan memang. Seharusnya kamu paham. Ada panti pijat plus-plus, karaoke plus-plus, dan seterusnya. Plus-plus itu maksudnya keduanya nambah semuanya, novel. Atau gini, novel. Saya kasihkan kasus yang berikutnya. Menyerahkan jasa, misalnya ini perusahaan jasa ya. Menyerahkan itu maksudnya memberikan jasa servis dan kemudian dibayar tunai oleh orang yang menservis 1 juta. Oke, paham? Jadi kamu memiliki usaha servis komputer, terus kamu memberikan jasa servis, kemudian yang menerima servis membayar 1 juta. Berarti kamu posisinya di sini itu adalah sebagai pihak yang memberikan jasa. Maka kamu akan menerima kas, benar enggak? Ya. Karena kamu memberikan jasa, kas yang kamu terima itu harus ditandai. Kas yang kamu terima dari mana, novel? Dari pendapatan jasa. Paham? Nah, berarti kasmu nambah, pendapatan jasamu nambah juga karena kamu sebelumnya tidak ada pendapatan jasa, sekarang menerima pendapatan jasa. Berarti ini plus-plus gitu loh. Oke. Enakan mana sih plus-plus sampai min-min? Plus. Oh, plus-plus ya, Joshua langsung plus-plus. Namanya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Jadi siapa? Jo Sambila, silakan. Cara menghitungi dari sisi mana yang dibutuhkan. Cara melihat ini kita mencatatnya dari posisi mana gitu ya? Ya. Oke, good. Nah, di sini Anda untuk mencatat transaksi ini Anda diposisikan sebagai pegawainya perusahaan. Anda diposisikan sebagai pegawai perusahaan. Seperti ini Josabila. Jadi apa yang dicatat di sini itu Anda diposisikan sebagai pegawainya perusahaan. Maka pegawainya perusahaan mencatat transaksi nomor 1 itu seperti ini. Gampangnya seperti itu. Waktu kita habiskan untuk ini tidak apa-apa, karena ini sangat-sangat penting. Kalau ini tidak bisa, saya tidak mau melangkah lebih lanjut, karena pasti kalian bingung. Saya kasih kesempatan 5 menit untuk mencerna. Setelah 5 menit itu saya harap ada pertanyaan. Ya, saya mau ngambil absensi sebentar. Oke, adakah pertanyaan? Ini sangat penting. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Ya, kalau yang tadi ini, yang ini ya, ya itu. Kalau yang ini kas nambah, pasti nanti debit. Ya, pasti. Kalau pendapatan jasa nambah, itu kredit. Karena tadi aturannya, kalau pendapatan jasa nambah, itu kredit. Nih, jadi posisinya gini. Coba lihat, pendapatan jasa kalau nambah di kredit. Seperti itu. Gimana Riko? Nah,
penempatannya berarti menulisnya gini, kasnya di atas, ya kan? Kemudian pendapatan jasanya di bawah. Nah ini agak menjorok, pokoknya yang di bawah agak menjorok. Ya, pokoknya posisi supaya bisa membedakan mana yang di debit. Kalau ditulis lurus gini gimana Pak? Maka nanti kedua-duanya itu dianggap di debit. Berarti kalau lurus gini, kedua-duanya itu dianggap di debit semuanya. Ini di debit, padahal yang ini harusnya di kredit. Maka untuk memberikan perbedaan ini agak menjorok ini. Nah, seperti ini nanti nulisnya. Oke, paham? Riko? Gimana? Piutang usaha. Nah, piutang usaha yang ini, piutang usaha itu kan masuk aktiva novel, iya kan? Nah, kalau berkurang di mana? Kredit kan? Nah, berarti nanti di sini itu di kredit. Kredit gini. Terus yang satunya lagi kas nambah, iya kan? Kas juga aktiva nambah. Berarti di sini D. Intinya pasti ada yang di bawah, pasti ada yang di atas. Tidak mungkin lah, masuk semuanya di atas. Aku sini di bawah siapa? Dia akan galang. Pasti ada yang di atas, pasti ada yang di bawah. Itu kesimpulannya. Serius, itu kesimpulannya. Ya. Gimana kalian? Prisel. Halo, ada yang mau tanyakan? Oh, prefer. Prefer itu nanti ini kalau nambah di debit, makanya kamu harus hafal ini. Terus kalau berkurang di kredit. Oke. Biar gampang, saya lanjutkan penjelasan yang transaksi yang berikutnya. Perhatikan. Tanggal 2 membayar sewa, berarti kamu mengeluarkan uang untuk bayar sewa. Berarti nanti kamu harus mencatat uang yang kamu keluarkan, berarti pakai rekening kas. Nah, kemudian yang kedua, rekening gandengannya itu apa? Nah, kamu harus tanya, kas yang keluar itu untuk bayar apa? Untuk bayar beban sewa. Setiap rekening pasti punya gandengan. Jadi kamu tentukan aja dulu, saya bayar usaha, sewa usaha. Oh, berarti kalau saya bayar, logikanya. Kalau saya bayar, berarti kan saya mengeluarkan uang. Oh, ya berarti saya harus pilih rekening kas. Nah, kemudian saya bertanya lagi, pasangannya kas itu nanti apa? Pasangannya kas, kamu tentukan uang keluar tadi itu loh untuk apa? Oh, untuk bayar beban sewa. Berarti rekening yang kedua beban sewa. Pertanyaannya, kasnya nanti nambah atau kurang Ria? Berkurang. Nah, pokoknya duit kalau uang cewek itu langsung cepat. Terus beban sewanya itu asalnya tidak ada beban. Terus sekarang kamu ada beban, berarti ini pasti plus gitu loh. Iya kan? Paham nggak maksud saya? Awalnya kamu nggak punya beban, tapi sekarang ada beban, yaitu beban sewa untuk 1 bulan. Berarti itu plus nambah beban. Oke, paham? Oke. Sekarang kita tes. Ria, kalau kasnya berkurang posisinya di mana Ria?
Nah, ria pokoknya kalau posisi sama uang, hafal dia. Ya, kredit itu berarti di mana ria? Di mana? Di atas? Oh, di bawah. Loh ya kan ria mesti tepat menyebutkannya di bawah ria ya. Ya, oke, kemudian kalau beban nambah di mana? Kalau beban nambah di mana? Ria? Di debit. Nah, masuk kalah sama ria, ria paham. Debit. Nah. Oke? Paham? Nah, sekarang tinggal mencatat saja, Rek. Tinggal mencatat saja. Tanggalnya tanggal 05/1/2020. Yang di atas beban sewa, ya kan? Yang di bawah, nah supaya kelihatan atas bawahnya, kas ini loh. Berapa beban sewanya? 50 juta. Oke? Gampang atau gampang? Ayo. Gampang Pak, insya Allah. Lian, good, sip. Yep. Itu berarti debit sama kredit harus sama. Gimana, Joseph? Debit sama kredit sebenarnya harus sama. Apanya yang harus sama? Nilainya, nilai nominalnya. Ya. Ya, kan memang uangnya yang harusnya dikeluarkan kan sama. Kamu mengeluarkan uang 50 juta, maka beban sewanya ya juga 50 juta, gitu. Harus sama. Seperti itu. Kalau kamu mengeluarkan uang 50 juta, tapi bebanmu yang kamu catat 100 juta, ya gak matching, kan gak logis. Pasti nilainya harus sama, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Di sini di K3 itu ceweknya ada dua loh, yang satunya Nurul, yang satunya Ria. Gimana Nurul? Enggak ya? Oke. Saya dari tadi itu bingung ini Nurul. Oke. Kalau misalnya nilai nominalnya debitnya sama kreditnya tidak sama, gimana Pak? Tidak mungkin, pasti sama. Tidak mungkin, pasti sama. Nanti kita akan mempelajari secara lebih jauh, maka kalian akan tahu debit sama kreditnya pasti sama. Tidak boleh nggak sama. Karena kalau nggak sama nanti nggak balance, nggak seimbang, gitu. Dan selama saya belajar akuntansi bertahun-tahun, saya tidak pernah menemukan transaksi sesulit apapun antara kredit dan debitnya itu nggak balance, nggak sama, itu nggak pernah. Walaupun transaksinya itu ribet, sulit, pasti nanti debit kreditnya pasti sama. Any questions? Ayo Ren. Pak, saya mau tanya. Ya. Kan pertama transaksi yang kedua itu kan sewa tempat usaha. Ya. Tapi aku nggak masuk ke perlengkapan. Nah, kamu bayar sewa kok masa perlengkapan? Sewa sama perlengkapan sama atau enggak? Sama. Katanya bertambah. Iya tidak. Loh, kalau yang transaksi yang nomor 3 kamu beli perlengkapan kan, bukan beli peralatan kan? Yang nomor 2. Yang nomor 2, sewa tempat usaha. Berarti itu peralatannya
Enggak, kamu cuma sewa tempat. Dan tempatnya itu bukan milikmu. Kan sewa tempat itu kan beda sama peralatan. Peralatan itu kayak komputer, AC, telepon, meja kursi. Ayo. Itu loh kamu di ngamuk di awal. Berarti masuk ke rekening Aktiva itu kembalian ya? Gimana? Dan itu kan biaya sewa itu. Berarti kan tempat itu masuk ke gedung juga kan? Loh enggak, kalau nanti masuk ke rekening gedung, kalau kamu beli gedung itu sendiri, itu milikmu sendiri. Nah kamu sewa tempat, tempatnya itu milikmu atau bukan? Bukan, jangan dimasukkan ke gedung. Kecuali kalau kalian beli gedung senilai sekian juta. Nah gedungnya kan kamu miliki kan? Berarti nanti jangan pakai rekening beban sewa, tapi pakai rekening gedung. Gitu. Ini loh, makanya jangan salah pilih rekening. Kalau kalian salah pilih rekening, bahaya. Oke, biar lebih matang transaksi yang nomor 3, membeli perlengkapan tunai. Kamu beli perlengkapan. Logikanya kamu beli perlengkapan. Ya kan? Berarti nanti logikanya perlengkapan saya pasti apa? Apa ya? Bertambah, logikanya bertambah. Nah, kemudian yang kedua, rekening kamu cari pasangannya perlengkapan, kira-kira rekening apa? Kan saya beli perlengkapan tunai, berarti gandengannya apa? Apa? Ria, gandengannya apa? Saya beli secara tunai. Berarti perlengkapan saya nambah. Sebaliknya, kas saya kasnya berkurang gitu. Nah, kasnya minus, pinter. Nah, gitu loh, Rek. Beda persekot sama sewa beda. Nanti saya bedakan, saya jelaskan apa perbedaan persekot sama beban sewa. Beda, novel. Oke. Sekarang saya tanya Ria lagi. Ria kalau posisi menentukan posisi mesti pintar Ria. Kalau perlengkapan nambah itu di mana Ria? Nah, pintar. Pokoknya tanya posisi itu Ria yang jago. Kalau kasnya berkurang, nah, wes. Ya, jadi kalau kamu bingung posisi tanya Ria ya. Ria posisinya ini sing enak di mana? Gitu loh. Atas bawah ya, atas itu debit, bawah kredit. Ya, atas bawah. Nanti gantian ya. Jangan di atas terus sekali-sekali di bawah. Yang di bawah sekali-sekali di. Loh iya, akuntansi itu ngajari gitu kok, serius. Jadi awalnya di atas, nanti di bawah, gantian di bawah. Capek kalau di atas terus, ya kan? Ya galang ya. Loh, sing ngajari seperti itu akuntansi galang. Serius, ini akuntansi yang ngajari seperti itu. Ya, berarti nyatetnya yang tanggal 5 bulan 1 tahun 2020. Berarti yang di atas perlengkapan, yang di bawah kas. Berapa nilainya? Berapa Ria? 1 juta.
Paham nggak dari sini? Sorry, ini kredit, nah, ya kan, lupa lagi. Kredit berarti di sini bukan kas, hutang usaha. Hutang usaha itu nanti nambah. Nah, ya kan, sorry. Kan ini kredit, berarti kamu tanggal 5 beli belum bayar, barangnya sudah kamu terima, tapi kamu belum bayar. Berarti kan kamu punya hutang kan? Iya enggak? Lupa sampean. Punya hutang kan? Nah, hutang kok bisa nambah? Iya, karena kamu sebelum beli perlengkapan ini kamu kan enggak punya hutang. Tapi setelah beli perlengkapan ini karena belum dibayar, kamu punya hutang. Nah, di situ posisinya apakah tetap hutang kalau nambah di mana? Ini di kredit toh? Iya kan? Ya. Nah. Halo, ayo, saya juga melindur, sorry maaf, saya tidak baca soalnya. Jadi nyatetnya nanti di sini hutang usaha. Nah, gitu loh. Ayo dipahami. Nah, yang terakhir tanggal 7 baru melunasi hutang pembelian perlengkapan tanggal 5. Berarti nanti kamu melunasi hutangmu, berarti hutang usaha nambah atau berkurang? Iya, berkurang. Terus gandengannya kas, karena kamu mengeluarkan uang untuk melunasi. Nambah atau berkurang? Berkurang. Sekarang posisinya Ria, hutang usaha berkurang. Nah, pokoknya Ria itu jagonya, guys. Kalau kas berkurang, nah, guys. Yang bingung-bingung posisi silakan ya. Nanti ke Ria aja. Seperti ini nyatetnya, berarti transaksi yang tanggal 7, transaksi tanggal 7 bulan 1 tahun 2020, berarti hutang usaha di atas, yang di bawah kas. Berapa? 100 juta. Kan hutangnya 1 juta. Silakan dipahami. Mic-nya silakan dimatikan dulu. Gimana? Halo Anjar, matikan dulu mic-nya Anjar. Oke. Sudah? Ada mau tanyakan? Oke, enggak apa-apa Anjar. Oke, habis ini kita upload Yipsiki ya, mudah-mudahan jaringannya nggak error. Ya, habis ini kita upload. Oke, sudah 2:30 karena harus bergantian dengan kelas lain. Dipelajari. Ya, seperti itu. Pertemuan hari Senin pasti saya akan tanya-tanya ke kalian. Ya, tentang penjurnalan ini. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai